Assalamualaikum. Berikut adalah cerita drama keluarga. Ceritanya penuh emosi, konflik, dan pelajaran hidup. Judul, Suamiku Selingkuh, Rumah Kami Jadi Korban. Namaku Siti, umur 32 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Barat bersama suamiku, Andri, dan dua anakku yang masih kecil, Rina dan Rizal. Andri dulunya bekerja sebagai supervisor di perusahaan pengemasan ikan di Cikarang. Gaji bulanan lumayan, cukup buat makan sehari-hari, sekolah anak-anak, dan sedikit tabungan. Kehidupanku dulu, meskipun sederhana, tapi tenang. Aku merasa aman. Tapi, entah kenapa sejak setahun lalu, Andri mulai berubah. Pulang malam, HP selalu dijaga, jarang pulang ke rumah, katanya lembur. Aku coba percaya. Sampai akhirnya, suatu hari, saat aku sedang jemur baju di belakang rumah, tetangga datang membawakan surat dari bank. Surat itu ditujukan untuk suamiku, isinya tentang penagihan pinjaman online sebesar Rp 50 juta. Aku langsung panik. Dengan tangan gemetar, aku baca isi surat itu. Katanya, pinjaman itu diajukan atas nama Andri, menggunakan KTP-nya, dan jaminannya adalah sertifikat rumah kami. Aku syok. Aku nggak pernah tahu soal pinjol ini. Aku juga nggak pernah kasih izin. Bahkan sertifikat rumah ada di lemari besi rumah yang hanya bisa dibuka sama Andri. Aku takut, tapi aku harus kuat. Aku cari suamiku, ternyata dia baru pulang tengah malam, mabuk lagi. Aku tanya dia, "Kamu pinjam uang 50 juta rupiah? Buat apa? Dan kenapa pakai sertifikat rumah kita?" Andri cuma diam. Matanya sayu, kayak orang gak punya nurani. Lama-lama dia akui juga. Dia bilang, uang itu dipakai buat bantu teman kantornya yang butuh uang cepat. Temannya itu, Luna, perempuan cantik yang kerja di bagian HRD. Ternyata mereka udah dekat banget. Bukan cuma teman biasa. Aku nangis. Aku tanya, "Kamu tuh suami, kepala keluarga. Kamu ngambil utang besar-besaran tanpa izinku, malah buat bantu selingkuhanmu?" Andri marah, katanya aku nggak pengertian, nggak paham tekanan kerja. Katanya Luna lebih mengerti dirinya daripada aku. Aku seperti disiram air es. Dunia terasa hancur. Aku nggak bisa tidur semalam. Otakku dipenuhi pertanyaan, gimana nasib anak-anak? Gimana kalau rumah ini disita? Apa yang akan terjadi pada keluargaku? Besoknya, aku pergi ke kantor Andri. Niatku cuma satu, ketemu Luna. Aku mau tahu, sejahat apa perempuan ini. Saat sampai di kantornya, Andri malu-malu mencoba menghalangiku. Tapi aku nekat. Aku masuk ke ruangan Luna. Perempuan itu duduk manis, rambutnya digerai, parfum mahal menyengat. Dia senyum-senyum melihatku. Aku tahan tangisku. Aku tunjukkan surat penagihan itu. Aku tanya, "Kamu ajukan pinjaman atas nama suamiku? Kenapa kamu lakuin ini?" Dia jawab dengan santainya, "Maaf ya, tapi Andri sendiri yang kasih KTP-nya. Dia bilang kamu orang kampung, nggak ngerti dunia modern."
Lagian, dia juga janji bakal tinggalin kamu kok. Aku ingin memukulnya. Tapi aku ingat anak-anak. Aku harus tegak. Aku pulang dengan hati remuk. Krisis keluarga mulai menganga. Beberapa minggu kemudian, agen penagih mulai mendatangi rumah. Mereka ancam akan sita rumah kalau utang gak dilunasi dalam waktu seminggu. Aku takut. Anak-anak mulai nanya-nanya, "Mama, kita bakal pindah kemana?" Aku nggak tahu harus jawab apa. Aku coba hubungi orang tua Andri, tapi mereka juga kaget. Mereka bilang, Andri sudah jarang pulang ke kampung. Bahkan katanya, dia sering bolos kerja karena main judi online. Akhirnya aku putuskan untuk ambil langkah hukum. Aku pergi ke kantor lebih, lembaga bantuan hukum, di kota. Ada pengacara muda yang baik hati, namanya Pak Denny. Dia bantu aku bikin laporan ke polisi.